Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur, kami ucapkan selamat datang di channel ini. Sebelum kita menyelami kisah penuh pelajaran hidup hari ini, kami mohon kesediaan Anda untuk mendukung kami dengan menekan tombol subscribe, menyukai video ini, serta memberikan komentar berisi saran dan kesan yang membangun. Semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungannya. Mari kita simak bersama kisah berikut ini. Semoga dapat memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Hari itu langit begitu cerah. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota tampak hangat dengan suara burung berkicau dan suara alat masak dari dapur. Di rumah itu tinggal sepasang suami istri muda bersama ibu mertua yang sudah lama menjanda. Mereka tampak seperti keluarga bahagia. Tak ada yang menyangka bahwa rumah itu akan menjadi saksi dosa paling menjijikan yang pernah terjadi. Dani, seorang pria berusia 29 tahun, duduk santai di teras rumah. Tubuhnya tegap, wajahnya tampan, dan senyumnya mampu meluluhkan banyak perempuan. Ia mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Matanya menatap kosong ke jalan, menanti kedatangan sang istri tercinta, Rani. Dani tak bekerja. Sudah beberapa tahun ia menjadi pengangguran karena usahanya bangkrut, dan sejak itu, hidupnya ditopang oleh kerja keras Rani yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor swasta. Rani adalah perempuan yang kuat. Setiap pagi ia bangun paling awal, menyiapkan sarapan, lalu bergegas ke kantor. Ia tak pernah mengeluh meski harus menanggung beban rumah tangga seorang diri. Ia percaya Dani sedang mencari jalan untuk bangkit kembali. Di dalam rumah, seorang wanita paruh baya tengah menata meja makan. Dialah Bu Murni, ibu kandung Rani, dan ibu mertua Dani. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, ia tinggal bersama anak dan menantunya. Meski umurnya sudah lebih dari 50 tahun, penampilannya masih terawat. Kulitnya bersih, rambutnya hitam legam meski sebagian besar sudah dipenuhi cat pewarna, dan tubuhnya ramping untuk ukuran wanita seusianya. "Dan, ayo makan. Ibu sudah siapkan soto daging kesukaan kamu," ucap Bu Murni sambil tersenyum lembut. Dani menoleh dan berdiri. "Wah, terima kasih banyak, Bu. Ibu memang yang terbaik," katanya sambil masuk ke rumah. Senyuman Bu Murni terlihat biasa, namun di balik senyuman itu ada getaran aneh dalam hatinya. Perasaan yang tidak seharusnya tumbuh. Perasaan yang keliru, namun mulai berkembang sejak ia melihat menantunya hari demi hari di rumah itu, menganggur, santai, dan selalu di bawah pengawasannya. Di meja makan, mereka duduk berhadapan. Dani makan dengan lahap tanpa menyadari bahwa mata Bu Murni memperhatikannya terlalu lama. Tatapannya bukan seperti ibu kepada anak, tapi tatapan yang seharusnya tidak ada di antara mereka. "Kalau Rani kerja terus, kamu nggak kesepian, Dan?" tanya Bu Murni sambil memindahkan potongan daging ke piring Dani. Dani tersenyum kecil. "Ya, kadang. Tapi kan ada ibu di rumah, jadi nggak sepi-sepi amat." Bu Murni tertawa pelan. "Iya, ibu selalu di sini kok. Temenin kamu." Tak ada yang aneh dengan percakapan itu. Namun di balik kalimat-kalimat sederhana itu, sesuatu sedang tumbuh. Sebuah benih dosa yang perlahan menjalar. Dani mungkin belum menyadarinya. Tapi Bu Murni tahu hatinya mulai goyah. Ia melihat Dani bukan hanya sebagai menantu. Ia mulai melihat Dani sebagai laki-laki. Dan itu sangat berbahaya. Hari-hari pun berlalu. Dani makin terbiasa dengan kebersamaan mereka. Kadang Bu Murni menyuapi Dani ketika sakit. Kadang mereka menonton televisi bersama di malam hari. Bahkan sesekali tertawa sambil membahas masa muda mereka. Rani sering pulang malam, lelah, letih, dan langsung masuk kamar untuk tidur. Sementara Dani dan Bu Murni mulai terbiasa menghabiskan malam bersama di ruang tengah yang hanya ditemani cahaya lampu redup. Dan disitulah semuanya bermula. Dari kebiasaan kecil yang terlihat wajar. Dari kedekatan yang tampak biasa. Tapi sebenarnya mereka sedang menggali lubang dosa yang tak terampuni. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit, menyalakan jendela dengan cahaya menyilaukan. Di ruang tengah, Dani duduk santai di sofa, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Di tangannya ada segelas teh hangat, sementara televisi menyala menampilkan acara komedi lawas. Tak lama kemudian, Bu Murni datang dari dapur. Ia mengenakan daster sutra berwarna merah marun.
yang terlihat mencolok di antara pencahayaan lampu kuning temaram. Rambutnya digerai, matanya menatap Dani yang sedang tertawa kecil menonton layar kaca. "Dingin, ya," ucap Bu Murni sambil duduk di samping Dani. "Lumayan, Bu, tapi teh ini lumayan menghangatkan," balas Dani tanpa curiga sedikit pun. Bu Murni tersenyum. Ia lalu mengambil selimut kecil dan menyelimutkan tubuh mereka berdua. "Ibu bawa ini biar nggak masuk angin," katanya pelan. Dani hanya mengangguk, mengira itu adalah bentuk perhatian ibu mertua pada menantunya. Tapi jantung Bu Murni berdetak lebih cepat. Ia bisa mencium aroma tubuh Dani. Dan anehnya, ia menikmati kedekatan itu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara hujan yang memecah suasana. Hingga tiba-tiba, tangan Bu Murni tanpa sengaja menyentuh paha Dani. Sentuhan itu cepat, tapi cukup membuat Dani terdiam sejenak. "Maaf, nggak sengaja," ucap Bu Murni cepat. Wajahnya pura-pura terkejut. Tapi Dani tidak marah. Bahkan ia hanya mengangguk, lalu kembali menatap televisi. Dalam hatinya ia merasa aneh, namun juga penasaran. Itu bukan sentuhan biasa. Ada rasa, ada getaran, ada godaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, perlakuan Bu Murni semakin aneh. Ia mulai sering menyentuh Dani saat ngobrol, merapikan kerah baju Dani, menyisir rambut Dani dari belakang saat Dani duduk santai, bahkan sesekali mengoleskan balsem di leher Dani dengan alasan masuk angin. Sentuhan demi sentuhan itu awalnya terasa ganjil, tapi lambat laun terasa nikmat. Dani mulai terlena. Ia tak sadar bahwa dirinya sedang dibentuk untuk jatuh ke dalam perangkap dosa. Suatu siang saat Rani masih di kantor, Dani baru keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk. Ia berjalan menuju kamar sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Tanpa ia duga, Bu Murni muncul dari dapur dan langsung melihat tubuhnya dari ujung kaki hingga kepala. "Ya ampun, Dan, kamu kok nggak pakai baju? Ibu jadi malu lihatnya," ucap Bu Murni, tapi matanya justru menatap tanpa berkedip. Dani tersenyum kecil. "Namanya juga habis mandi, Bu, lagian di rumah sendiri ini." Bu Murni tertawa pelan, tapi langkahnya tidak mundur. Ia justru mendekat, mengambil handuk dari tangan Dani, dan mulai mengusap kepala Dani sendiri. "Biar ibu yang bantu, nggak apa-apa kan?" Dani terdiam, ia ingin menolak. Tapi ada bagian dalam dirinya yang tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan Bu Murni mengeringkan rambutnya. Lalu, tangan itu turun ke pundak, dan kemudian ke dada. Detik itu jantung Dani berdetak lebih cepat. Matanya menatap mata Bu Murni yang terlihat basah dan penuh gairah. "Ibu," bisik Dani, tapi Bu Murni menaruh jari di bibir Dani. "Sst, jangan bilang apa-apa. Ini rahasia kita berdua." Dan itulah momen ketika semuanya berubah. Sesuatu yang tak boleh terjadi, akhirnya terjadi. Dan saat satu dosa dilakukan, dosa berikutnya akan terasa lebih mudah untuk diulangi. Hari-hari setelah itu menjadi kabur. Dani dan Bu Murni mulai terbiasa mencuri waktu. Ketika Rani pergi kerja, mereka memanfaatkan rumah yang kosong. Tak ada lagi rasa bersalah. Yang ada hanya gairah, ketagihan, dan kebiasaan. Mereka bahkan mulai saling berkirim pesan-pesan tak senonoh lewat ponsel. Bu Murni bahkan sempat memberi Dani uang untuk membeli pakaian baru dengan dalih agar terlihat lebih segar. Yang paling tragis, Bu Murni mulai merasa hidupnya lebih berarti karena hubungan terlarang itu. Dan Dani tak lagi memikirkan bahwa ia telah mengkhianati istri yang setiap hari mencari nafkah untuknya. Mereka terbuai, mereka merasa aman, mereka merasa cerdas menyembunyikan semuanya. Padahal tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikan mereka. Seseorang yang curiga, seseorang yang akan membuka aib mereka sepenuhnya. Hari-hari terus berlalu. Dani dan Bu Murni hidup dalam kepura-puraan yang semakin sempurna. Di hadapan Rani, mereka tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Bu Murni kini lebih perhatian terhadap Rani, seakan menutupi rasa bersalah yang perlahan mulai menggerogoti nuraninya. Suatu malam, Rani pulang lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah, wajahnya pucat. Ia masuk rumah dengan langkah gontai. "Bu Dani, aku pulang," katanya lirih sambil melepas sepatu. Dari dalam dapur, Bu Murni langsung muncul dengan wajah panik yang tersamar oleh senyuman. Dani pun buru-buru keluar dari kamar, wajahnya seperti baru saja bangun tidur.
Padahal 5 menit sebelumnya, mereka berdua hampir saja melakukan dosa lagi di kamar Rani sendiri. "Oh, Rani sayang, kamu kenapa? Kelihatan banget capeknya," tanya Bu Murni. "Lembur lagi, Bu. Tadi bos minta bantuin urus laporan tambahan." Rani berjalan pelan menuju kamar, tidak menyadari bahwa spray ranjangnya masih berantakan dengan sisa aroma tubuh 2 orang pengkhianat. Di balik pintu kamar, Bu Murni dan Dani saling berpandangan. Pandangan yang penuh dengan rasa bersalah dan sekaligus gairah yang masih menyala. Keesokan harinya, Rani mulai merasakan keganjilan. Bukan hanya pada cara Dani yang akhir-akhir ini tampak lebih modis dan wangi, tapi juga pada ibunya sendiri yang mulai bertingkah seperti wanita muda yang jatuh cinta. Rani curiga. Ia melihat ibunya beberapa kali tersenyum sambil menatap ponsel, lalu cepat-cepat menyimpannya saat ia mendekat. Dani pun sering mematikan layar ponsel saat ditanya sedang chatting dengan siapa. Rani mulai mengamati kebiasaan-kebiasaan kecil itu. Ia tidak langsung menuduh, tapi rasa penasaran dalam dirinya tumbuh menjadi kegelisahan. Dan benar saja, suatu sore Rani pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Ia membuka pintu rumah dengan perlahan, lalu masuk tanpa suara. Rumah tampak sepi, TV menyala, tapi tidak ada orang di ruang tamu. Ia memanggil pelan, "Bu? Dani?" Tapi tidak ada jawaban. Langkahnya menuju kamar ibunya. Saat hendak mengetuk pintu, ia mendengar sesuatu. Suara desahan dan tawa pelan yang sangat tidak pantas. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar, ia pegang gagang pintu. Terkunci, ia tahu apa yang terjadi di balik pintu itu. Ia tidak sanggup mengetuk, tidak sanggup menerobos masuk. Ia hanya berdiri membeku, air mata mengalir. Lalu ia pergi, tanpa berkata apa-apa, tanpa membuat suara. Namun sejak hari itu Rani berubah. Ia menjadi lebih diam, lebih tenang, namun matanya tajam, penuh rencana. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia butuh bukti. Ia ingin mempermalukan mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Diam-diam Rani membeli kamera tersembunyi kecil berbentuk hiasan meja dan meletakkannya di ruang tengah, tepat menghadap arah sofa tempat Dani dan ibunya biasa duduk bersama. Ia juga mengganti lampu gantung dengan yang sudah dilengkapi kamera kecil tersembunyi. Hari-hari berikutnya menjadi hari paling dingin bagi Rani. Ia tetap berangkat kerja, tetap memasak, tetap melayani suaminya dengan senyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal setiap malam sebelum tidur, ia menonton ulang rekaman kamera dan menyaksikan sendiri bagaimana pria yang ia cintai mencumbu ibunya sendiri dengan gairah binatang. Air matanya sudah kering, yang tersisa hanyalah dendam. Dendam yang akan ia bayar lunas dengan aib, dengan kehancuran, dan dengan pengorbanan besar. Hari-hari yang seharusnya indah dalam rumah tangga Rani berubah menjadi ladang kepalsuan. Rani kini hidup di antara 2 topeng, istri yang setia dan anak yang berbakti, meski hatinya terbakar oleh luka pengkhianatan paling keji, dikhianati oleh ibu kandung dan suami sendiri. Namun Rani tidak meledak. Ia memilih diam, ia memilih memperkuat bukti. Setiap hari kamera tersembunyi yang ia pasang terus merekam aib. Dani dan Bu Murni yang merasa aman karena rumah selalu kosong di siang hari, makin berani. Mereka bahkan bercinta di ruang tamu, di sofa, bahkan pernah di dapur saat masih ada sisa masakan Rani. Setiap adegan menjijikan itu terekam jelas, wajah, suara, dan semua desahan dosa. Suatu malam, Rani memutar ulang semua video itu di laptopnya. Tangannya gemetar menahan emosi, tapi wajahnya tetap datar. Di layar ia melihat ibunya duduk di pangkuan Dani, berbisik mesra dan tertawa. "Ibu bahagia banget bisa begini sama kamu, Dan," ujar Bu Murni di video. "Rani nggak akan pernah tahu, Bu. Dia terlalu sibuk," jawab Dani sambil mencium leher Bu Murni. Rani menutup laptop perlahan, matanya kosong. Tapi hatinya sudah memutuskan sesuatu. Aib ini harus dibuka. Tapi bukan hanya sekadar dibuka. Mereka harus dipermalukan di hadapan semua orang. Esoknya, Rani meminta izin cuti seminggu dari kantor dengan alasan sakit. Ia pulang ke rumah dan berpura-pura lemah. Bu Murni panik. Dani canggung. Tapi Rani tetap bersikap manis. Ia memeluk ibunya, mencium tangan suaminya, dan berkata pelan, "Aku senang kalian rawat aku di rumah." Dalam seminggu itu,
Rani mengatur semuanya. Ia mengedit video-video terlarang itu menjadi satu klip berdurasi 10 menit yang memperlihatkan hubungan gelap mereka dari awal sampai klimaks. Ia mengunci file itu dengan password dan menyimpannya di flash disk kecil berbentuk gantungan kunci. Namun rencana Rani tidak berhenti sampai situ. Ia menghubungi sahabat lamanya yang kini menjadi ustaz di pesantren daerah. Namanya Ustaz Gilang, lelaki sederhana yang dulu pernah menyukainya sebelum Rani menikah dengan Dani. Ustaz Gilang awalnya kaget mendengar cerita Rani. Ia tak percaya, tapi setelah melihat videonya, ia hanya bisa mengucap istighfar panjang. Astagfirullah, ini hubungan terkutuk Rani. Tapi kamu yakin mau membuka aib ibu sendiri? Rani menatap tajam. Yang kulindungi bukan aib Ustaz, tapi masa depanku. Hidupku yang sudah mereka hancurkan. Ini bukan soal malu, ini soal kebenaran. Ustadz Gilang akhirnya bersedia membantu. Ia bersedia menjadi saksi. Rani menyusun rencana matang. Mereka akan membuat pertemuan keluarga besar, berpura-pura membuat acara syukuran sederhana di rumah, mengundang tetangga, saudara, dan ustaz setempat. Di acara itulah, Rani akan memutar video pengkhianatan itu di depan semua orang. Hari H pun tiba. Rumah kecil itu dipenuhi kursi plastik, tenda sederhana di depan, dan nasi tumpeng di tengah meja. Orang-orang datang. Mereka mengira ini acara ulang tahun pernikahan Rani dan Dani. Ustaz Gilang hadir membawa laptop dan proyektor. Dani dan Bu Murni tampak gugup, tapi tidak curiga. Acara dimulai dengan doa dan sambutan kecil dari Rani. Terima kasih sudah hadir. Tapi hari ini, bukan acara bahagia. Ini adalah acara untuk membuka kebenaran, ucapnya tenang di depan semua tamu. Ruangan langsung hening, Rani lalu memberi isyarat ke Ustadz Gilang. Lampu dimatikan, layar proyektor menyala, video mulai diputar, dan semua orang terdiam. Di layar terlihat dengan jelas bagaimana Dani dan Bu Murni berciuman, berpelukan, bersentuhan. Beberapa tetangga menjerit. Ada yang menutup mata, ada yang menangis. Beberapa pria langsung marah, berdiri dari kursinya. Suara bergemuruh memenuhi ruangan. Wajah Dani pucat. Bu Murni menangis keras. Mereka tak bisa berkata apa-apa. Aib mereka terbuka lebar, tidak bisa dibantah. Rani berdiri tegak, wajahnya tak lagi menyimpan kesedihan. Ia memandang dua orang terdekat dalam hidupnya, yang kini menjadi dua pengkhianat terbesar. Ini bukan soal dosa mereka padaku, tapi soal kehancuran moral, soal harga diri, soal kehormatan. Biarlah orang tahu bahwa tidak semua luka harus disembunyikan. Ada luka yang justru harus diumbar agar menjadi pelajaran. Hari itu Dani kabur dari rumah. Bu Murni pingsan di tempat dan video itu menyebar luas ke media sosial karena salah satu tamu merekamnya dengan ponsel. Dosa yang mereka kira bisa disembunyikan, kini menjadi tontonan yang menjijikkan. Pagi setelah video itu tersebar, rumah Rani yang dulu tenang kini jadi lautan gunjingan. Tetangga datang dan pergi bukan untuk bersilaturahmi, tapi untuk memuaskan rasa ingin tahu. Semua mata memandang sinis, semua mulut bergumam di balik tangan. Bu Murni tidak keluar kamar. Sejak malam kejadian, ia hanya menangis, terisak, menyesali perbuatannya. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Nama baiknya sudah hancur. Martabat sebagai seorang ibu terinjak, bahkan keluarganya sendiri enggan bicara dengannya. Adik kandungnya datang ke rumah hanya untuk menyuruhnya pergi dari lingkungan mereka. Ente bikin malu keluarga, Murni. Mending lo pergi dari sini sebelum warga usir lo dengan paksa. Bu Murni hanya bisa mengangguk. Tubuhnya lemas, hatinya kosong. Ia pun akhirnya pergi diam-diam, membawa satu koper kecil dan meninggalkan rumah yang dulu ia banggakan sebagai tempat menjaga anak dan menantu. Dani pun tak kalah mengenaskan. Sejak kabur dari rumah malam itu, ia menjadi buronan warga dan bahan tertawaan media sosial. Beberapa video dari tamu yang hadir tersebar di Facebook dan TikTok. Wajahnya viral. Menantu cabul menjadi julukan barunya. Di grup WhatsApp kantor istrinya, Dani menjadi meme hinaan. Ia bersembunyi di kontrakan temannya, tidur di lantai beralas tikar lusuh, hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tak berani keluar, tak berani menyapa dunia maya. Ia coba menghubungi Rani, berkali-kali, tapi tak pernah dijawab. Akhirnya Dani nekat mengirim pesan panjang penuh air mata. Rani,
Maafkan aku khilaf, aku butuh kamu, aku nggak sanggup hidup tanpa kamu. Tapi Rani hanya membaca, lalu mematikan ponselnya. Baginya, Dani sudah mati. Kehidupan Rani perlahan berubah. Meski hatinya hancur, ia bangkit. Ia mulai menata hidup, mengurus perceraian secara resmi, didampingi Ustaz Gilang yang selalu memberi semangat. Warga kini mulai simpati padanya. Ia dianggap wanita kuat, wanita yang memilih mengungkap kebenaran meski harus mengorbankan nama keluarganya sendiri. Namun, cobaan tak berhenti sampai di situ. Beberapa bulan setelah kejadian, Rani mendapat kabar dari rumah sakit. Ia kaget. Bu Murni dilarikan ke rumah sakit jiwa. Sejak pergi dari rumah, Bu Murni hidup berpindah-pindah. Sempat menginap di kos-kosan murah, lalu menjadi gelandangan setelah ditolak oleh semua keluarga. Ia mengalami gangguan kejiwaan, berbicara sendiri, menangis tanpa sebab, bahkan sempat mencoba menyayat pergelangan tangannya. Saat Rani datang menjenguk, Bu Murni menatapnya dengan mata sayu. "Rani, kamu masih sayang sama ibu kan?" Tanyanya lirih. Rani tak mampu menjawab. Hanya diam, menatap ibu kandungnya yang kini tinggal bayangan manusia. Di sisi lain, Dani semakin tenggelam dalam jurang kehancuran. Ia mencoba melamar kerja di berbagai tempat, tapi selalu ditolak karena wajahnya yang sudah viral. Uang habis, teman menjauh, bahkan beberapa orang mencoba mengerjainya di jalan karena jijik dengan perbuatannya. Dan puncaknya, Dani ditemukan terkapar di kamar mandi umum terminal, overdosis obat tidur. Ia tidak meninggal. Tapi sejak saat itu, hidupnya tak lagi seperti dulu. Ia mengalami kelumpuhan ringan, sebagian otaknya rusak karena reaksi obat yang berlebihan. Kini ia hanya bisa duduk di kursi roda, dititipkan di panti rehabilitasi jiwa. Sementara itu, Rani perlahan mulai bahagia kembali. Ia memutuskan pindah kota, memulai hidup baru, dan aktif dalam komunitas sosial yang mendampingi korban kekerasan rumah tangga. Ia sering diundang sebagai pembicara, membagikan kisah hidupnya yang pahit, bukan untuk membuka luka, tapi untuk menyembuhkan luka orang lain. Kisah itu menjadi viral. Banyak yang terinspirasi, banyak yang sadar bahwa diam terhadap pengkhianatan hanya memperpanjang penderitaan, dan bahwa tak semua luka harus ditutup rapi. Ada yang justru harus dibuka, agar racunnya keluar, agar penyembuhan bisa dimulai. Langit senja di kota tempat Rani kini tinggal selalu membawa kenangan. Sudah hampir setahun berlalu sejak aib keluarganya terbongkar. Tapi bayangan wajah ibunya dan mantan suaminya masih sesekali datang dalam mimpi. Namun tidak lagi membuatnya menangis. Sekarang hanya menyisakan satu hal, keikhlasan. Di kota barunya, Rani mulai dikenal sebagai aktivis perempuan. Ia memberi penyuluhan, mengisi seminar tentang kekuatan perempuan dalam menghadapi pengkhianatan, dan menjadi narasumber di beberapa kanal YouTube lokal. Ceritanya menyentuh banyak orang. Ia bukan lagi korban, tapi penyintas. Seorang pejuang yang menolak tunduk pada luka. Suatu malam setelah mengisi sebuah seminar, Rani duduk sendiri di balkon kecil rumah kontrakannya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. "Assalamualaikum. Apakah ini Ibu Rani?" Suara di seberang terdengar pelan, ragu. "Waalaikumsalam. Ya, saya sendiri. Saya perawat jaga di panti kasih jiwa. Maaf, ini soal ibu Anda, Bu Murni." Rani terdiam, dadanya sesak. Nama yang ingin ia lupakan, tiba-tiba memanggilnya kembali. Perawat itu menjelaskan bahwa Bu Murni mengalami penurunan kondisi yang parah. Jiwanya tak stabil, tubuhnya mulai melemah. Ia sering memanggil nama Rani dalam tidurnya. "Anakku, maafkan ibu." Begitu katanya berulang kali. Dokter menyarankan Rani datang jika masih memiliki belas kasih. Beberapa hari kemudian, Rani akhirnya memutuskan berangkat. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak membawa apa-apa kecuali tas kecil dan hati yang sudah ia kokohkan. Sesampainya di panti, ia langsung dibawa ke ruang rawat intensif. Di sana Bu Murni terbaring lemah, kurus dengan selang infus di tangan. Matanya sayu. Saat melihat Rani, matanya mengembang, air mata langsung mengalir. "Rani, anakku, aku bukan ibu yang pantas." Rani menggenggam tangan ibunya. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, ia duduk di sisi Bu Murni sebagai seorang anak, bukan sebagai hakim.
Ibu, aku datang bukan untuk membenarkan apa yang terjadi, tapi aku sudah memaafkan. Biar Allah yang menghakimi, bukan aku. Bu Murni terisak. Tangisnya pecah seperti anak kecil. Ia meminta maaf berkali-kali. Tak peduli apakah masih ada yang bisa diperbaiki. Tapi Rani tahu, doa yang terlambat tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Beberapa hari setelah kunjungan itu, Rani mendapat kabar bahwa Bu Murni meninggal dunia dalam tidurnya. Pihak panti menyerahkan surat kecil yang ditulis tangan sebelum wafat. Surat terakhir Bu Murni untuk Rani. Isi suratnya singkat. Anakku Rani, aku rela mati dengan aib ini, asalkan hidupmu kembali bersinar. Aku mencintaimu, bahkan ketika aku sudah tak layak jadi ibumu. Maafkan aku, Rani menangis. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena akhirnya ia bisa melepaskan beban yang selama ini membekap jiwanya. Sementara itu nasib Dani juga semakin menyedihkan. Ia kini sepenuhnya tergantung pada kursi roda, dirawat oleh petugas sosial yang bahkan tak tahu siapa dirinya. Beberapa kali ia mencoba menulis surat untuk Rani, tapi tangannya terlalu lemah. Ia hanya bisa menatap jendela dan menyesali semua kesalahan yang kini tak bisa dikembalikan. Di tempat rehabilitasi itu, Dani sering mengigau. Mulutnya berkomat-kamit, menyebut nama Rani dan Bu Murni dalam satu napas. Ia sering menangis, kadang tertawa sendiri, kadang menjerit tengah malam sambil menyebut, "Jangan tinggalkan aku, Bu. Rani, jangan pergi." Kehidupan mereka berakhir jauh dari kata bahagia. Dosa yang mereka sembunyikan akhirnya membakar mereka perlahan, menggerogoti tubuh dan pikiran mereka. Sementara Rani melangkah maju dengan luka yang telah berubah menjadi pelajaran. 2 tahun telah berlalu sejak Rani membuka aib keluarga yang menghancurkan hidupnya. Di masa itu, ia melewati banyak badai, dihina, diasingkan, bahkan dituduh anak durhaka oleh sebagian orang. Tapi waktu membuktikan bahwa kejujuran selalu menang, meski awalnya menyakitkan. Kini Rani tinggal di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk tempat asalnya. Ia membuka sebuah lembaga kecil bernama Pelita Duka, tempat konsultasi dan pendampingan untuk perempuan korban pengkhianatan, kekerasan, dan pelecehan. Lembaga itu perlahan tumbuh besar, viral karena kisah pendirinya yang menginspirasi. Namanya kini dikenal bukan sebagai wanita yang diselingkuhi, tapi sebagai simbol kekuatan perempuan yang bangkit dari luka terdalam. Suatu hari Rani diundang untuk menjadi narasumber dalam acara televisi nasional bertema Memaafkan Luka Terdalam. Ia sempat ragu, namun akhirnya bersedia. Di studio ia tampil anggun dengan pakaian sederhana dan jilbab lembut warna pastel. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan ribuan kisah. Nama saya Rani. Saya bukan korban, saya bukan pahlawan. Saya hanya seorang perempuan yang pernah dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya mencintai saya. Ujarnya di depan kamera. Ia lalu menceritakan kisahnya, bagaimana ibu kandung dan suami sendiri berselingkuh di belakangnya, bagaimana ia mengungkapnya di hadapan banyak orang, dan bagaimana ia akhirnya memaafkan. Penonton terdiam, banyak yang menangis. Tayangan itu viral dalam waktu singkat. Cuplikan video ceritanya menyebar di media sosial, trending dengan jutaan tayangan. #Charnation Kisah Rani jadi pembicaraan publik. Sementara itu, di tempat rehabilitasi jiwa, seorang perawat muda sedang menonton tayangan tersebut melalui ponsel. Di belakangnya, Dani duduk di kursi roda, tubuhnya kurus, matanya kosong. Tiba-tiba, Dani menoleh ke layar. Tatapannya berubah, seolah ia mengenali sosok yang sedang bicara di TV. "Itu Rani," bisiknya lirih. Air mata mengalir perlahan dari matanya. Ia tak bisa bicara banyak, tak bisa meminta maaf, tapi raut wajahnya menunjukkan penyesalan yang begitu dalam. Dani kini tak lebih dari bayang-bayang pria yang dulu gagah dan sombong. Dosa telah menggerogoti tubuh dan jiwanya. Beberapa minggu setelah tayangan itu, banyak perempuan datang ke lembaga Rani. Mereka datang dengan luka berbeda-beda, tapi punya satu kesamaan, ingin bangkit. Rani mendengarkan mereka satu persatu, memeluk mereka, memberi semangat dan berkata, "Kita tidak bisa memilih siapa yang menyakiti kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita bangkit." Hidup Rani kini dikelilingi oleh orang-orang baru. Ustadz Gilang masih setia mendampingi di belakang layar, membantu mengelola lembaga dan kadang menjadi pembicara bersama.
Hubungan mereka semakin akrab, tapi belum ada ikatan resmi. Sampai suatu malam, di sebuah acara kecil peringatan hari lahir lembaga Pelita Duka, Ustaz Gilang memberanikan diri berbicara di hadapan semua orang. Selama ini saya melihat bagaimana Rani berdiri sendiri, tapi saya yakin bahkan matahari pun butuh langit untuk bersinar. Maka izinkan saya menjadi langit untuk matahari yang luar biasa ini. Tamu-tamu bersorak pelan, senang dan terharu. Rani tersenyum. Ia tak langsung menjawab, hanya menunduk dan meneteskan air mata haru. Ia tahu akhir dari luka bukanlah kebencian, tapi kesempatan untuk mencintai lagi dengan cara yang lebih baik. Setahun setelah acara lamaran sederhana dari Ustaz Gilang, Rani akhirnya menikah kembali. Pernikahan yang tenang dan penuh keberkahan, jauh dari gemerlap pesta, tapi penuh doa tulus dari orang-orang yang pernah ia bantu. Di pelaminan, Rani menangis haru. Ia teringat betapa gelapnya masa lalunya dulu, dipermalukan, dikhianati, ditinggalkan oleh dua orang yang paling ia percaya. Tapi hari ini, Allah mempertemukannya dengan seseorang yang bukan hanya mencintainya, tapi juga menghargai lukanya. Sementara itu, di panti rehabilitasi jiwa, Dani semakin lemah. Dokter menyatakan tubuhnya tidak mampu bertahan lama. Organ dalamnya rusak akibat penggunaan obat tidur yang berlebihan di masa lalu, ditambah depresi yang tak kunjung sembuh. Ia tak punya keluarga, tak ada yang menjenguk. Hanya satu perawat muda yang merawatnya dengan sabar, menghibur Dani yang sering mengigau. Rani, maafkan aku salah. Beberapa malam sebelum ajalnya tiba, Dani bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Bu Murni, ibunya mertua, yang dulu menjadi rekan dosanya. Namun kali ini wajah Bu Murni bukan wajah yang tenang. Wajah itu dipenuhi luka, matanya menangis darah. Kita dihukum, Dani, katanya dalam mimpi. Aku sudah merasakannya di alam kubur. Kau akan menyusulku, dan siksa itu akan jauh lebih berat. Dani terbangun dengan tubuh menggigil. Keringat membanjiri wajahnya. Ia mencoba memanggil perawat, tapi lidahnya kaku. Tak ada kata, hanya suara lirih dan napas tersengal. Esok harinya, Dani meninggal dunia dalam keadaan menyedihkan. Jenazahnya tak ada yang mengambil. Pihak panti sosial mengurus pemakamannya secara sederhana. Di hari yang sama, Rani mengisi seminar nasional bertajuk Menjadikan Luka Sebagai Obor Hidup. Ia berdiri di atas panggung megah, mengenakan gamis putih dan jilbab coklat muda. Wajahnya bersinar. Ruangan dipenuhi ratusan peserta yang kagum pada keberaniannya. Dulu saya kira balas dendam adalah satu-satunya cara agar saya merasa lega. Tapi ternyata keikhlasan lebih menyembuhkan daripada dendam, katanya. Ia menutup pidatonya dengan kalimat yang membekas di hati semua orang. Orang yang menyakitimu bisa saja mati tanpa pernah meminta maaf. Tapi kita tetap bisa memilih untuk memaafkan agar hati kita tidak ikut mati bersama mereka. Tepuk tangan membahana. Beberapa orang berdiri, beberapa menangis. Di luar gedung, langit mendung mulai cerah. Rani menatap langit. Ia tahu, ibunya dan Dani sudah mendapat balasan setimpal dari Tuhan. Bukan karena Rani mendoakan yang buruk, tapi karena keadilan Tuhan selalu bekerja dengan caranya sendiri. Kini, hidup Rani tak lagi dibayangi dosa masa lalu. Ia menjadi simbol harapan, cahaya bagi mereka yang pernah terjatuh. Dari luka terdalamnya, ia membangun jalan menuju cahaya. Dan kisah ini pun menjadi pelajaran abadi, bahwa sekecil apapun dosa, ketika dilakukan berulang kali akan menjadi lumpur yang menenggelamkan diri sendiri.